Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses YouTuber pemula. Semoga cepat mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, sehingga channel teman-teman cepat mendapatkan monetisasi menjadi program partner YouTube sebagai konten kreator, sehingga teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang besar setiap bulannya ketika teman-teman menempatkan diri sebagai konten kreator YouTube, bukan sekedar YouTuber. YouTube tidak memberi gaji teman-teman ya. Nah, kembali lagi sama Pak Dewarno akan jawab tahapan apa yang bisa menjadi konten kreator berpenghasilan besar setiap bulan Pak Dewarno. Nah, begini teman-teman, cara kerja konten kreator itu harus aktif, kreatif, dan produktif membuat video. Nah, kunci utamanya harus bisa aktif membuat video teman-teman. Nah, tahapan apa Pak Dewarno bisa menjadi konten kreator YouTube yang berpenghasilan besar setiap bulannya? Ya, ini Pak Dewarno akan jawab melalui tahapan kedua. Tahapan pertama, teman-teman harus dimahamin apa arti YouTube, aturan pedoman YouTube. Ketiga, program partner YouTube. Nah, disinilah program partner YouTube dengan bahasa program partner YouTube, sehingga YouTube tidak memberi gaji teman-teman ya. Jangan sampai gagal paham, makanya simak dengan baik-baik, pahamin dengan baik-baik teman-teman. Nah, 3 hal ini sudah kita bahas di tahapan pertama. Nah, sekarang ini kita akan bahas tahapan kedua. Ketika udah mahamin program partner YouTube, tahap kedua, sebagai konten kreator teman-teman menempatkan diri sebagai konten kreator YouTube, bukan sekedar YouTuber biasa teman-teman. Kenapa perbedaannya YouTuber biasa dengan konten kreator YouTube? Kalau YouTuber biasa hanya buat konten, upload video apa aja jadi YouTuber ya. YouTuber biasa hanya mengejar jam tayang, subscribe, dan monet ya. Tapi kalau sebagai konten kreator tidak memikirkan monet, tidak memikirkan jam tayang, tidak memikirkan subscribe, hanya memikirkan bagaimana bisa membuat video, bagaimana bisa membuat konten yang bagus dan menarik, bermanfaat, bisa menghibur penonton YouTube. Target konten kreator hanya satu di situ utamanya. Nah, ketika sudah bisa membuat video yang bagus dan menarik, bermanfaat, bisa menghibur, subscribe, jam tayang, monet, penghasilan itu datang dengan sendirinya seiring dengan video-video teman-teman yang upload di YouTube secara rutin dan konsisten teman-teman. Nah, disinilah teman-teman, tahapan kedua yang kita akan bahas itu menempatkan diri teman-teman sebagai konten kreator ya. Terutama kembangkan bakat dan kemampuan teman-teman. Ketika teman-teman sudah minat menjadi konten kreator, yaitu minat, bakat, dan kemampuan. Nah, minatnya teman-teman nanti buat channel, atau mungkin teman-teman sudah punya channel bisa perbaruin atau membuat channel baru ketika teman-teman bisa memahami apa yang Pak Dewarno sampaikan ya. Nah, dari minat teman-teman mau jadi konten kreator YouTube, kembangkan kemampuan teman-teman dan manfaatkan hobi atau bakat, atau manfaatkan profesi teman-teman sebagai tema konten teman-teman. Kenapa harus hobi, bakat, atau
profesi, karena hal itu berdekatan sehari-hari dengan teman-teman dan bisa dibuat video kapan aja, di mana aja, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Ya, inilah pentingnya menempatkan diri sebagai konten kreator YouTube seperti itu, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah memahami jadi konten kreator, ya tentukan tema yang mudah, simple, dan teman-teman bisa kuasain, teman-teman bisa kerjakan, dan kembangkan kemampuan teman-teman untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube. Ya, itu dengan kemampuan teman-teman. Ya, ketika pengen penghasilan besar, tingkatkan kemampuan teman-teman. Kemampuan apa, Pak Dewarno? Tentang membuat video yang bagus, menarik, bermanfaat, dan menghibur. Satu. Yang kedua, belajar edit video. Apa fungsinya edit video? Untuk membuat thumbnail yang bagus dan menarik, bisa mengedit video-video yang mana yang perlu dan mana yang tidak, sehingga isinya tidak bertele-tele, tidak membosankan, bisa memuaskan penonton YouTube teman-teman. Nah, disinilah tahap yang kedua ini sangat penting terkaitan dengan pribadi teman-teman. Oh, kita misalnya sulit menentukan ide konten, banyak belajar dulu. Ya, belajarnya apa? Banyak nonton video-video di YouTube. Kira-kira yang pas dengan sesuai kemampuan teman-teman apa. Nah, ketika teman-teman sudah bisa menentukan, membuat video itu bukan campur-campur, teman-teman. Di konten YouTube itu bagaikan sinetron berseri, teman-teman. Nah, oleh karena itu Pak Dewarno sarankan sesuai bakat teman-teman yang jadikan channel, jadikan tema untuk video atau hobi teman-teman. Kalau teman-teman tidak bisa memahami diri teman-teman sebagai konten kreator, jangan sampai nanti di tengah jalan kesulitan membuat konten karena tidak sesuai dengan hobi atau bakat atau profesi. Itu teman-teman, karena YouTube itu jangka menengah dan panjang, bukan jangka pendek, teman-teman, ya. Jadi inilah yang harus teman-teman bisa kuasain dan pahamin. Teman-teman harus bisa sebagai konten kreator YouTube, bukan sekedar YouTuber. Makanya kuasainlah diri teman-teman, dalam arti kuasain kemampuan, tingkatkan kemampuan, hobi, bakat, minat teman-teman tadi, jadikan dasar sebagai tema konten YouTube teman-teman, ya. Mungkin teman-teman bisa pahamin apa itu YPP teman-teman, dan itu terus teman-teman pahamin sehingga tidak kesulitan. Kalau udah memahami YPP, teman-teman tidak akan kesulitan untuk membuat konten. Ya, kenapa? Kalau memahami JPP, program partner YouTube, tidak kesulitan minta membuat konten, karena teman-teman menempatkan diri sebagai konten kreator harus punya program yang baik dan tepat, punya perencanaan yang matang, bukan sekedar YouTuber upload segala macam video mengharapkan gaji. Nah, inilah yang gagal paham teman-teman, ya. Ini maaf. Jadi sekali lagi, ini yang tahap kedua yang Pak Dewarno sampaikan, yaitu kuasain diri teman-teman untuk meningkatkan kemampuan membuat konten video sebagai konten kreator teman-teman, ya. Mungkin
sampai di sini tahap yang kedua. Yang satu di video satunya 3 hal, yaitu membahas arti YouTube, pedoman aturan YouTube, dan program partner YouTube. Yang kedua baru internal teman-teman sebagai konten kreator. Nanti yang ketiga baru menentukan tema dan menyiapkan video teman-teman. Bagaimana cara membuat video yang bagus dan menarik, dan menentukan tema video bisa dibuat jangka panjang teman-teman. Setelah menentukan tema, menyiapkan video, baru nanti masuk membuat channel YouTube-nya teman-teman ya. Oke, sampai di sini. Maaf ini sibuk karena di depan Mabes Polri sibuk, banyak mobil ini teman-teman. Ini itu kantor Mabes Polri teman-teman ya. Mabes Polri. Oke, mungkin sampai di sini. Salam sukses YouTuber pemula.